Nah, gitu dong nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat Bekam. Kita akan membahas tentang kunci kesembuhan ya, yaitu melalui Bekam. Kali ini kita akan membahas masih seputar Bekam ya. Jadi ada sebuah hadis yang mengatakan, berobatlah wahai hambaku, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kamu suatu penyakit kecuali menciptakan obatnya baginya. Diketahui oleh yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Hadis disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, ternyata masih ada yang belum sembuh, itu berarti belum ketemu obat yang tepat. Dari sekian banyak beberapa penyakit yang ada, dapat digolongkan menjadi dua macam ya untuk pengobatannya, yaitu fisik. Itulah yang dalam pembahasan ini, itu berupa bekam. Sedangkan pengobatan yang berikutnya ada hati, yaitu mana pengobatannya hanya bisa dilakukan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Robnya. Adapun pengobatan fisik, maka sebagian caranya diwariskan oleh hadis Nabi Muhammad dan sebagian berasal dari sumber lain, di mana kebanyakan adalah melalui pengalaman ya. Coba kita lihat hadis-hadis atau sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai pengobatan, seperti hadis Usamah bin Syarik dari Nabi Muhammad SAW, yaitu berobatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit kecuali menciptakan pula obatnya, kecuali satu penyakit saja, yaitu tua renta. Hadis di atas disahihkan oleh Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Huzaimah. Dalam redaksi lain, kecuali as-sam, ya ini kematian. Jadi kecuali kematian yang tidak ada obatnya. Ini merupakan anjuran Rasul SAW kepada umatnya agar berobat, sekaligus informasi bahwa segala penyakit, entah itu penyakit kuno maupun modern, dan yang sudah muncul maupun belum, semuanya ada obatnya dengan izin Allah. Kita bisa melihat hal itu lebih jelas lagi dalam hadis marfu yang diriwayatkan melalui Jabir. Suatu penyakit ada obatnya, apabila obatnya tepat mengenai penyakit maka akan berwujud kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa kesembuhan itu terletak pada akurasi obat dengan izin Allah. Sebab kadang-kadang obat yang diberikan melebihi takaran atau metode pengobatan maupun kuantitasnya keliru, sehingga tidak membawa hasil, bahkan justru menciptakan penyakit lain. Hal semacam ini banyak kita lihat di zaman sekarang dalam menggunakan obat-obatan kimia dan efek sampingnya yang mengerikan ya. Anda mungkin pernah melihat pasien penyakit rematik misalnya, yang terkena luka lambung karena ia menjalani pengobatan rematik, dan ketika ia menjalani pengobatan luka lambungnya, ia terkena penyakit jantung, demikian seterusnya. Kadang-kadang satu obat berhasil menyembuhkan satu penyakit, tetapi berefek menimbulkan banyak penyakit lain hanya
Allah yang memohon, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Diriwayatkan dari Anas, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit pasti menciptakan obat, maka hendaklah kalian berobat. Hadis riwayat Ahmad. Mungkin pernah di dalam hadis ini dipahami sebagai perintah berobat secara mutlak, tanpa peduli apakah obat tersebut halal atau haram. Akan tetapi, hadis marfu yang diriwayatkan Abu Darda membatasi pencarian obat ini hanya kepada obat-obatan yang dihalalkan oleh Allah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menciptakan obat untuk setiap penyakit, maka berobatlah kalian, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi berobat merupakan suatu syariat ya. Meskipun boleh saja seseorang bersabar dengan penyakit dalam rangka mencari pahala, dan secara syar'i tidak dimakruhkan tidak berobat. Sekalipun hidup seseorang dalam bahaya, namun berobat lebih dicintai. Upaya untuk berobat sama sekali tidak bertentangan dengan tawakal seseorang kepada Allah. Karena upaya mencari kesembuhan itu tergantung kepada takdir dan kehendak Allah. Sebagaimana dalam hadis Jabir dengan izin Allah. Juga sebagaimana pertanyaan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa bagaimana pendapat Anda tentang ruqyah yang kita baca dan obat yang kita gunakan untuk berobat? Apakah hal itu bisa menolak takdir Allah sedikit saja? Beliau pun menjawab, ya, termasuk takdir Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan kunci kesembuhan terletak pada 3 hal ya. Berdasarkan beberapa pendapat, yang pertama adalah pemeliharaan kesehatan dan pengonsumsian makanan. Nah, makanan ini bisa meningkatkan kualitas kesehatan seperti gizi, obat, dan suplemen. Namun bisa juga ya merusak kesehatan juga jika makanannya tidak sehat. Kedua, berusaha menghindari penularan penyakit, artinya mencegah segala hal yang membahayakan kesehatan. Ketiga, mengeluarkan unsur-unsur rusak yang ada dalam tubuh, misalnya muntah, menggunduli rambut, dan mengeluarkan uap yang menimbulkan masalah kesehatan pada otak. Juga mengeluarkan darah yang mengandung campuran unsur-unsur penyakit. Dan yang terakhir inilah yang disebut bekam. Jadi mengeluarkan darah serta angin yang berlebih. Tentang berita penggunaan bekam pertama kali oleh manusia diketahui dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya. Mereka dulu apabila ada seorang yang asing berjalan di hadapan mereka melempari kepala orang itu dengan batu sehingga mengalirlah darah dari kepalanya. Lantas mereka mendatangi orang itu dan meminta bayaran kepadanya sebagai upah atas darah kotor yang telah mereka keluarkan itu. Sekalipun tindakan ini menunjukkan perangai buruk dan kebiasaan mereka memakan harta orang lain melalui cara yang batil, akan tetapi kisah ini mengisyaratkan sudah lamanya penggunaan bekam sebagai metode pengobatan ya. Sejak zaman itu hingga zaman Rasul. Bahwa praktek bekam adalah cukup sederhana yaitu pengeluaran darah dari kulit melalui hisapan, kemudian penyayatan atau penusukan ringan ya pada bagian luar kulit. Kemudian penghisapan sekali lagi sehingga darah keluar dan terwujudlah kesembuhan dengan izin Allah. Akan tetapi ini harus melalui
latihan yang melalui guru ya, jangan sembarangan kita melakukan terapi tanpa guru. Jadi praktek dan teorinya harus jelas. Sementara itu tentang bekam yang disunahkan buat kita semua, umat Islam khususnya, nanti kita akan bahas di pembahasan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat bekam. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, like, and share, silakan subscribe ya. Terima kasih.